saya berpikir karena kalau BPKH gabung sama LTH, gabung sama ITAP, minimal itu dulu aja. 3 aja tuh ya. 3 itu aja. Itu kan udah jadi lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Di dunia. Betul. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menonton dan mendengarkan podcast ini. Kita di awal Maret ini kembali melanjutkan bincang syariah Iluni FEB UI. Kali ini tamu kita sangat spesial, pejabat yang sedang tenar dari kota sampai pelosok desa dikenal namanya, Bang Fadlul Iman Syah. FEUI 95 ya Bang ya? 95. Insyaallah. Berarti dulu yang ngospek saya Bang. 98 ya? Iya. OPT jadi apa dulu Bang? Tibum lah. Oh dulu namanya masih Tibum ya? Udah Tibum ya? Tibum. Oh Tibum Memang masih. angkatan Iya masih Tibum juga. Masih Tibum iya betul. Jadi saya dulu pernah disiksa oleh Bapak ini dan kita baik-baik saja. Alhamdulillah. malah jadi bagus kan? Masih bagus Bang. Angkatan paling solid Bang. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Akunya kita sih begitu. Iya. Dibanding 2003 lah itu. Wah. Dilihat siapa yang ngospek berarti ya? Betul. Iya. Jadi saya bersama AKU nih, Muhammad Isa, FEUI 2003. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita akan diskusi ngobrol lah ya dengan Bang Fadlul yang amanah barunya luar biasa. Mengelola dana umat 160 triliun ya? 167. 167 triliun rupiah. Duit semua lagi itu. Iya. Bukan daun ya? Bukan Bukan daun. daun. Soalnya kalau di tempat-tempat lain tuh ya ada dana-dana itu belum tentu ada duitnya tuh. Cuma angka doang. Kalau yang ini nyata. Iya. Duit umat pula kan. Betul. Amanahnya luar biasa. Betul. Gimana Bang? Dulu di FEUI kalau mau diingat-ingat pengalaman selama kuliah. Bener lulus berapa tahun Bang? Kalau agak lama gak usah kenceng. Kan udah 95 masuk ya. Lulus wisuda Februari 2000 Februari 2000. Pas setengah tahun lah. Cocok jadi pejabat kalau gitu. Saya kalau 7 semester jadi dosen Bang katanya. Oh gitu ya. Kalau 13 semester jadi pengusaha. Gue Pengusaha. paling susah yang terakhir itu Bang. Oh iya. Paling kaya tuh yang terakhir. Iya. Apa pengalaman paling menarik Bang sepanjang kuliah di FUI dan itu berdampak ke pekerjaan setelah itu apa kira-kira? Ya kita Iluni FEBUI ya sekarang Ya, ya Mas. FEUI kita biasa. FEUI lah, FEUI aja lah ya. Itu alhamdulillahnya itu diberkahi oleh dosen-dosen yang luar biasa. Itu yang pertama. Di mana dosen-dosen itu adalah ternyata berkiprah di baik di industri maupun di birokrasi gitu. Yang kedua, yang ketiga karena saringan dari menjadi mahasiswa ini luar biasa sulitnya sehingga komunitasnya menjadi kita dipaksa untuk bersama-sama orang-orang pintar. Jadi kitanya yang biasa-biasa aja, jadi terpaksa harus. Ketarik. Iya, karena kalau misalnya ngelihat, wah dia belajar di pojok situ kan, di situ belajar. Iya. Kita nggak belajar, kayaknya kita gimana gitu ya. Jadi ada yang salah nih kayaknya. Nah itu mungkin 3 hal itu yang membuat kita ya menjadi termotivasi lah bahasanya. Ini mirip ya kayak ya dengan jawaban para narasumber sebelumnya. Paling ngebentuk kita tuh lingkungan FE. Betul. Iya. Karena kalau in term of textbook kayaknya mirip-mirip aja ya, mau UI, UGM, mirip. tapi begitu ketemu dosen yang juga praktisi, dosen yang juga birokrat, dosen yang juga pimpinan perusahaan, ilmu itu kayak lengkap gitu. Betul. Dan belum lagi kemudian itu membentuk jejaring yang luar biasa. Ya network betul. Kalau jejaring FEB yang dirasakan dalam kerja gimana tuh? Jadi saya bahkan ya, alhamdulillahnya ya, dari sejak awal kerja sampai terakhir itu nggak pernah daftar. Jadi selalu dibajak gitu ya. Selalu karena ada koneksi I see. FEUI. I see. Tek-tek ya. Iya. Kalau mendaftar administratif aja ya. Iya, karena memang di daftar gitu kan. Secara prosedur harus begitu. Iya, gitu.
Itu yang sangat Sama ya. mengenal lah ya. Kayak gitu deh. Saya juga belum pernah ngelamar kerja seumur hidup saya. Iya. Betul bang. Ngelamar kerja? Saya juga belum pernah bang. Apalagi sekarang ada LinkedIn kan, jadi semua udah terkoneksi kan kurang lebih. Tektok aja Nah, gitu. tektokan aja, baik yang direct dari. Link ini sponsor bukan? Oh, bukan. Ini teknologi yang Oh, harus kita manfaatkan oh, buat iya, anak-anak iya, muda sebenarnya. Iya iya. Tapi bang kalau misalnya kita lihat ya Bang Fadul di hari ini ya kan pasti dibentuk dari tadi abang bilang ya FEUI masa kecil gitu ya. Boleh nggak ceritain Bang Fadul tuh masa kecilnya kayak gimana sih? Terus kemudian Gimana? iya bisa masuk FEUI, terus kemudian di FEUI itu mungkin ada pengalaman yang akhirnya betul-betul ngebentuk Fadul Imansyah di hari ini gitu. Itu kayak gimana sih Bang? Boleh ceritain nggak Bang? Oke, tapi ini nggak jadi ria ya? Oh enggak ya? Insya Allah enggak ya? Ini inspirasi. Inspirasi. Jadi waktu saya sih waktu SD sama seperti anak-anak kecil lainnya yang banyak main lah ya. Main sepeda ke ibaratnya di daerah Pasar Minggu itu udah daerah jajahan lah ya. Pasar Oh anak Minggu. Jakarta, anak Jaksel. Anak Jaksel. Dari kecil anak Jaksel. Jaksel, bener-bener. Kelihatan sih dari tampangnya Jaksel banget emang. Jadi di Jatipadang, Pasar Minggu, belakang Leteng Agung. Pokoknya itu udah jajahan sepeda lah ya dari SD. Jadi maghrib pulang. Pasti pas pulang maghrib. SMP 41 bukan? SMP 41. Wah, kan anak Jaksel. Tunggu, SMA 28. 28. Waduh, kelihatan banget dari Pasar Minggu. Iya, iya. Nah, SD? SD Pelita, Jatipadang. Oh iya, Jatipadang. Jatipadang. Jadi waktu itu sampai terakhir waktu mau Eptanas saja, itu saya yang terakhir di luar rumah. Udah maghrib nih. Lihat, ini teman-teman mana nih udah pernah ada ya. Gitu. Taunya besok, oh iya besok Eptanas. Waduh. Iya, iya. Gitu. Nah itu saking ya, tapi alhamdulillah menikmati masa kecil yang main banyak. Terus SMP 41 mulai ikut organisasi dan waktu itu entah kesambet apa ikut pemilihan ketua OSIS. Jadi gitu sih. Saya dapat suara terbanyak 400 orang. Tapi karena mekanismenya waktu itu, jadi yang nomor 1 400, nomor 2 300, nomor 3-nya 200 gitu. Tapi karena ada mekanisme harus melalui BPM ya dulu ya namanya, BPM lagi, jadi Macam BPM ya? Hah? Enggak M kali, M kan mahasiswa biasanya. Iya, apa ya bahasanya? Atau M-nya musyawarah? MPK. MPK, Oh, MPK, BPM. iya. Oh, iya, MPK. Iya. DPR-nya sekolah. Iya, MPK. jadi 3 kandidat nih masuk ke MPK, disaring lagi, ternyata saya waktu itu lagi ada tata boga gitu. Kelas tata boga, ditanya gitu. Dulu nggak ikutan tuh gitu. Ada apa tuh MPK gitu. Nggak tahu gitu, udah pulang aja kan. Ternyata itu yang menyebabkan saya nggak terpilih gitu. Itu kayaknya rekayasa. Jadi dulu aja udah ada kayak gitu. Tapi akhirnya saya dengan fight misalnya atas nama konstituen dulu bahasanya kan. Masa udah 400 orang disemangatin oleh kakak juga. Udah 400 orang milih nggak jadi apa-apa, cuma jadi ketua bidang, kayaknya kan lucu ya. Betul. Nah, akhirnya saya ngomong ke pembina OSIS bilang ya udah. Pada saat saya itu mulai ada jadi wakil ketua 1, wakil ketua 2. Oh, I see. Gitu. Iya. Itu SMP. Tapi alhamdulillah saya cuma jadi wakil ketua karena kemudian saya jadi Pratama. Oke. Tahu nggak Pratama? Pramuka itu kan? Iya, ketuanya Pramuka. Pradana kali. Pratama. Pradana Pramuka kalau Utama. Oh iya. Iya. Iya, jadi Nggak lupa tuh. udah lama ya. Sekarang juga Pramuka udah nggak tahu masih ada apa enggak. Masih Bang, Masih ya? masih. Sama ngeleka kalau gitu. Oh iya. Karena anak pramuka. Iya. Iya, jadi ketua Pramuka se-SMP terus tapi membawa kontingen namanya lomba tingkat sampai ke tingkat nasional dan yang regu putrinya menang jadi ikut Jambore di Korea Selatan tahun 91. Terus ikut PKS jadi wakil komandan PKS, jadi wakil komandan Paskibra. Pokoknya ada 4 organisasi di SMP lah waktu itu ya. SMP udah seaktif itu Bang ya? Aktif itu. Wow. Nggak tahu juga tuh kenapa bisa begitu ya. SMA begitu juga? Nah pas SMA kan ketua OSIS SMP itu temen juga di ketua jadi ketua OSIS di SMA juga. Ditanya waktu itu saya udah terlanjur jadi ketua pencinta alam. Ural, anak Ural. Iya. Anak Ural. Tahu dong. Banyak anak 28 masih yang saya. Iya. Dulu namanya Komandan Ural. Iya. Itu adalah bahasanya secara kelas sosial paling tinggi tuh.
derajatnya tuh. Iya. Jadi komandan Ural itu. Iya, iya. Terus ditanya, kamu, ya ini bahasanya agak anak-anak muda lah ya. Lu kalau mau jadi ketua OSIS, lu harus lepasin komandan Ural. Ya nggak mau lah, ngapain jadi ketua OSIS, udah bosen kan, karena waktu OSIS dulu kan udah lama. Akhirnya ya udah, jadi cuman jadi komandan Ural waktu itu. Nggak cuma lah, komandan Ural nggak cuma ya. Nggak cuma ya. Nggak cuma. Iya, lanjut. Nah, terus gara-gara kan anak fisik kan, waktu UMPTN ikut yang teknik-teknik itulah ya. Cuman memang waktu terakhir gara-gara terlalu A1 ya? A1. Waktu ikut jadi komandan Ural itu kan aktif sekali, sampai sempet kena sakit kuning. Kelas 3 tuh. Jadi ranking saya turun jadi biasanya 10 besar jadi 33. Wah itu lumayan Shocking sih. Tapi nggak, karena 2 minggu di rumah sakit waktu itu kan. Tapi Allah memang punya jalan lain ya. Jadi pas waktu saya UMPTN akibatnya saya nggak bisa masuk ke teknik-teknik dan yang IPA itu, saya masuknya pas 94. Saya lulusan 94 sebenarnya. Oke. 94 saya masuk Fakultas Hukum. Gitu. Cuman ya ada cerita lagi nih, saya selalu cerita banyak mengenai ini berulang kali. Saya masuk Fakultas Hukum, biar teman-teman Fakultas Hukum ini bangga ya. Waktu saya semester 1, karena saya IPA, saya pikir Fakultas Hukum gitu kan, paling ngafalin sebentar selesai ya. Pas 1 semester pertama, IPK saya 2,1. Luar biasa menantang maksudnya. Ternyata nggak segampang itu ya Bang. Iya. Padahal teman saya ada yang anak SOS, IP-nya 3. Oke. Wah ada yang salah nih gitu kan. Iya. Saya belajar keras dong semester 2 supaya dapat, wah ada yang salah nih, belajar keras. Alhamdulillah hasilnya naik jadi 2,2. Ya sih. Itu bukan PMDK tuh Bang. Bukan. Kan PMDK Bang. Satuan Mahasiswa 2, Oh 2, MDK tuh. Dulu alhamdulillah nggak nasakom bahasanya. Nasakom nasib nasib satu satu koma. koma. Iya. Ada bawahnya lagi Bang. Apa Tahu tuh? nggak? Apa? Rotring namanya Bang. Apa tuh? Oh, 2, Iya. Iya, jadi akhirnya pas waktu semester 2 itu berpikir kan, karena waktu masuk UI kan nggak ngerti nih. Iya betul. Fakultas apa ya, kedokteran nggak kepikiran, masuk teknik kemarin sempat nggak masuk gitu kan. Akhirnya masuk mana nih? Melihat di agenda UI kan, wih kok FEUI guru besarnya menteri semua. Wah, Iya kan? menarik. Menteri, gubernur BI apa gitu. Wah kayaknya oke juga nih gitu. Coba lagi. Nah, Dulu namanya Spenmar atau udah MPTN? UMPTN udah. Nggak setua itu. Nggak setua itu. UMPTN. Akhirnya sekali paling 2 ya. Nah pas waktu udah ya itu pas tahun kedua ikut FEUI gitu. Terus itu juga ada isu juga dan langsung manajemen. Nah, Kalau dulu kan bisa pindah-pindah kan? Bisa. Zaman saya masih bisa tuh. bisa, tapi kan waktu awal udah masih tetap harus milih satu jurusan dulu kan? Ya betul. Nah, waktu itu juga almarhum papa udah ngomong, kamu kalau masuk ekonomi, masuk akuntansi atau studi pembangunan. Jangan masuk manajemen gitu. Kenapa Pak? Karena ya kalau ekonomi kan jadi birokrat, birokrat. Kalau akuntansi jadi accounting, jadi CFO segala macam. Iya. Jadi manajemen jadi apa gitu? Oh saya Kepala BPKH. Belum. Nah akhirnya saya bilang enggak Pak, ini pilihan saya maunya manajemen. Ya udah terserah kamu katanya. Masuk manajemen. Alhamdulillah dapat Bang ya. Alhamdulillah dapat. Walaupun di belakang manajemen juga. Manajemen Bang, manajemen. Terus di kampus ada pengalaman yang seru nggak kira-kira? Yang akhirnya itu pengalaman yang seru itu waktu itu kita BO ya, ekonomi. BO ekonomi. ikut BOE. Saya ingat tuh ada Banyak nih Bang. Saya juga anak pecinta alam juga, BO juga. Ada persamaan ya. Iya banyak. Lanjut Bang. Iya. Di BO gimana dulu Bang? Jadi di BO itu waktu itu kita bahasanya ini mohon maaf ya buat teman-teman yang lain ya. Angkatan kita tuh waktu itu mau menguasai lantai dasar perpustakaan. Oh, lantai bawah. benar. Masih di situ. Dulu masih di situ. Sekarang udah pindah, udah tahu kan Bang? Student centernya udah pindah kan di tengah-tengah. Iya kayak kabarnya begitu. Kabarnya begitu. Dulu masih di perpus emang lantai bawah. Di bawah. Jadi turun bawah, kanan musola, Iya. kiri BO, kiri BO. Isek, terus Iya, senat. gitu. Senat sebelah kanan. Iya, sebelah kanan, pojok betul. Nah, jadi kita mau menguasai itu. Menguasai lantai dasar lah, BO-nya angkatan kita. Jadi waktu itu berpikir senat karena saya nggak terlalu apa istilahnya
anak ekonom banget lah ya. KBO kan terlalu ekonom ya. Iya. Jadi saya pikir saya mungkin tempatnya kalau nggak ASEK, kalau nggak ke Senat. Akhirnya kita berunding, kita bagi porsi tuh. Jadi lu yang di BO ya, lu yang di Senat ya gitu. Oke kalau gitu. Udah yang di BO yang Senat, kita maju bareng-bareng. Nah disitulah, ternyata bahasanya menguasai politik kampus waktu itu. Menarik. Masih ada orang yang nanti kapan-kapan kita sebut lah, ada beberapa. Termasuk ketua Senat yang angkatan saya ya, si Rahmat itu. Jadi akhirnya waktu itu porsinya sampai lu di sini ya Dul, si X di sini, kita yang bagi-bagi. Nah itu satu pengalaman menurut saya yang ternyata bisa ya kayak gitu ya. Pada level tertentu negara gitu juga nggak Bang? Nah, dan itu jangan ngomongin sekarang ya. Ya ngomongin. Dan itu soft skill yang nggak diajarin di perkuliahan. Nggak ada. Itulah hebatnya FEUI. Gimana hebatnya? Terlalu banyak ilmu yang kita dapat di luar kelas. Oh gitu. Iya betul. Orang di kelas jarang masuk. Iya karena apalagi buat manajemen kan applied science ya Bang ya. Iya. Jadi perlu pembelajaran lain di luar. Begitu lulus kerja di mana Bang? Setelah pertama lulus. Saya waktu pertama kali dipanggil, sebenarnya saya sempat jadi, ini cukup bangga lah ya, sempat menjadi penyiar. Waktu masih kuliah semester terakhir tuh, makanya kenapa Bareng jadi Vito? Enggak. Nah, waktu Vito di sebut nama nggak? Boleh sebut nama radionya? Nggak apa-apa. Nah, Radio SK. Oh tahu SK. SK tuh bukan yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Padahal Vito nggak lucu kan? Iya. Lucu di situ. Tweet saya di Kiss FM. Kiss. Jadi kenapa saya jadinya telat 1 semester? Gara-gara saya Jadi penyiar. Gitu. Ternyata enak banget jadi penyiar itu. Oke. Kalau punya dapat ininya ya. Zaman orang masih denger radio ya. Iya. Karena orang denger podcast Bang. Makanya Podcast. kita podcast. Oh iya benar. Abis itu lulus. Abis itu nggak lama kan teman-teman tuh ada yang minat ke Citibank ya. Ya. Nah, saya ikut internship di Itu dulu paling paling high inilah. lah, iya, paling tinggi. Iya. Dan alhamdulillah saya diminta. Ya itu network juga tuh. Dul, ini ada yang butuh ini nih, lu mau nggak gitu? Coba. Masukin, panggil, ternyata direkturnya ketua senat juga. FEUI. Siapa itu? Rizka Belli namanya. Ya udah di situ. Nah, dari situlah mulai. Jadi jalur sampai ke BPKH tuh gimana ceritanya? Nah, ada turning point-nya memang. Turning point-nya waktu saya 2007 ngelola reksadana syariah. Udah di prinsipal tuh? Belum, masih di PNM dulu. PNM. Investment Management. Di situ juga gara-gara FEU juga tuh. Sekarang masih jadi direktur beliau, tapi di PNM Persero. Dipanggil. Aduh, kamu udah sini aja katanya gitu. Ada satu lagi angkatan 89 kalau nggak salah. Tapi sekarang dia udah jadi wira swasta. Udah sini aja, ngapain lo situ gitu kan. Nah, pas masuk ngelola syariah. Tahun pertama dapat award the best mutual fund syariah. Equity waktu itu. Enggak, balance waktu itu pertama kali. Wih, saya pikir kan loh kok gitu kan. Gara-gara bagus dites lagi sama direksi kan. Ini dulu kan lu balance ya campuran. Sekarang equity full. Menang lagi. Wow. Gitu. Jadi pikir wah, ada apa nih dengan syariah gitu kan. Dari situ akhirnya 2009 saya memutuskan untuk, karena waktu itu belum ada tuh S2 syariah tuh di Indonesia belum ada. 2009 saya ingat betul. Jadi akhirnya saya pikir kalau syariah dulu kan pikirannya Malaysia kan. Ya. Entah gimana ceritanya saya dapat link untuk ikut, ada satu nama INSAFE ya. INSAFE ya. INSAFE waktu itu buka kelas jauh dengan FEUI waktu itu. Akhirnya sama Miranti ya awal-awal tuh. Pertama kali, terus ikut itu ya mendalami, jadi S2 yang kedua ya. Disitulah saya kepincutnya, gitu. Cuman ada satu quote yang bagus dari Dr. Osman ya. Dia bilang gini, saya kan sempat tanya, ini kan ekonomi kan besar sekali. Kalau memang harus dihijrahkan ke syariah, itu apa ya bisa gitu. Terlalu lama gitu untuk diubah gitu.
Dia bilang gini, usaha kita untuk menuju ke syariah saja itu udah dihitung pahala. Oke. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kemungkinan untuk kalau ekonomi syariah secara kafah itu rasanya kata beliau sih mungkin akan berabad-abad lamanya, akan bisa terbentuk. Itu pun mungkin penuh dengan segala macamnya. Jadi tapi menuju ke situ aja sebenarnya. Nah dari situ saya bilang, oh berarti saya harus mulai nih berkontribusi nih terhadap perekonomian syariah, utamanya keuangan syariah. Saya nggak bicara ke perekonomian syariah karena perekonomian syariah itu luas sekali. Gitu. Itu sih, gara-gara kepinjam. Insafe ya maksudnya. Insafe. Alumni Insafe juga. Insafe juga ya? Tapi saya lebih ke dulu malah saya ngurusin Insafe di Indonesia. Oh, berarti kuliahnya udah di sana apa masih di sini? Dulu masih Insafe yang masih di bawah BNM ya. Di bawah negara kan. Kalau sekarang kan udah pindah tuh kampusnya, udah bukan lagi. Kampusnya sampingnya MRT ya apa? Ya betul. Sekarang udah di dalam kan? Sekarang udah di PG Petaling Jaya. Petaling Jaya. Agak geser. Iya. Tapi kalau saya dulu nggak lebih ke short course tapi agak lama tapi lumayan. Nggak short banget. Iya. Insafe emang dulu top sih. Sekarang juga masih top sih. Masih ya. Pada saat itu. Siap. Nah dari situ baru syariah ya bang. Baru ikut syariah. Jadi karirnya setelah itu syariah terus. Jadi kalau misalnya 2009 tuh. ya kan 2009, 2010 pindah ke CMB Principal. Oh, itu ya. karena saya karena perform terus. Nah ini teman kita juga sebenarnya yang ngelola CMB Principal ya, Islamic Equity-nya. Terus dia cabut, terus cari, Dul, lu mau nggak gitu? Ditawarin lagi. Ya. Kalau gue mau cabut katanya. Lah, lalu cabut kenapa gua disuruh ini gitu? Enggak, pokoknya gue yakin lah kalau lo bagus gini gitu. Udah akhirnya pindah ke CMB. Dan itu ngelola waktu itu memang one of the biggest equity syariah fund zaman itu ya. Di 2010 itu gitu. Cuman ke depan sampai ke sana kan ada isu di saham syariah ya. Gara-gara kasus 2008 segala macam gitu. Jadi itu terus sampai ke BPKH gimana tuh? Singkat cerita, long story short sampai ke BPKH saya sebenarnya waktu saya masih di BPJS Kesehatan, saya dipanggil untuk jadi narasumber tentang mengenai keuangan syariah di Deloitte waktu itu. Terus saya bilang saya berapa kali sering ikut jadi narasumber di Islamic Finance News Forum, ya kan, cerita mengenai Islamic Finance segala macam. Saya bilang ini Indonesia harus punya lembaga tabung haji versi Indonesia gitu saya bilang. Terus ada satu yang pengurus yang lama bilang, wah Fadlul nggak tahu, udah ada apa namanya BPKH, bagus juga ya gitu. Nah, dari situlah mungkin saya mulai berinteraksi waktu di Principal yang kedua ya. Karena yang pertama kan CMB Principal, terus saya balik lagi ke Principal, itu saya kerjasama dengan BPKH untuk beberapa haji muda segala macam. Gitu berarti. Ya gitu. Saya intens segala macam gitu. Nah jadi saya pikir ya dari situ kemudian ya ada pembukaan, ada yang yang menghasut gitu. Menghasut in positif. daftar kan gitu. Jadi kan biasanya kalau fund manager itu kan ya ngelola dana publik lah ya kurang lebih gitu ya. Kalau BPKH ini kan sebelum kita masuk ke BPKH fungsinya apa dan lain-lain ya. Ini kan mengelola dana umat buat haji lah kurang lebih kayak gitu ya. Beberapanya orang miskin di pelosok Gunung Kidul, nelayan di Selayar gitu gimana? Beda ya kalau dulu memegang dana Prinsipal kan duit orang-orang menengah ke atas lah. Nah mungkin pertanyaan gini bang, ketika penghasutan itu terjadi, artinya kan Bang Fadlul masih punya banyak option dong untuk bisa nerima atau enggak, atau mungkin punya career path yang lain. Kenapa sih sense of urgency apa gitu yang oke nih gue ambil challenge ini gitu? Gimana sih bang, bisa cerita nggak bang? Nah itu jadi waktu ini menarik nih, anak saya yang paling gede waktu proses BPKH itu kan. Wallahu alam ya, jadi pas waktu proses BPKH itu ada beberapa offer yang masuk. Wow, menarik dari BPKH. Iya. Beneran. Jadi saya pikir sampai udah di ujung tuh. 2, 3 tuh udah di ujung. Ada bahkan yang bilang bahwa
kalau lu nggak masuk BPKH, lu kasih tau gue. Sampai ada yang ngomong gitu. Terus saya bilang, anak saya waktu itu magang ya di salah satu sekuritas BUMN lah. Terus dia bilang gini, ayah ribet amat sih mau masuk BPKH aja katanya. Udahlah, yang BUMN itu aja ya diyain gitu. Ngapain masuk BPK? Ntar masuk BPK malah makin susah lagi. Jadi susah ya katanya gitu. Terus saya bilang gini, kayaknya ayah udah nggak berani milih. Biar Tuhan aja yang nentuin. Karena waktu itu memang ujungnya tuh mirip-mirip gitu. Signing kontrak yang ini, pengumumannya sama yang lain tuh mirip-mirip gitu. Wow. Jadi saya juga bilang ke beberapa teman-teman penghasut itulah ya, Bang. Ini kok udah ada di ujung nih beberapa nih gitu. Gimana nih? Karena waktu itu kan ada 4 bulan kan. Kelamaan tuh. Gimana nih gitu. Kalau nggak jadi nggak apa-apa, gue nggak ada masalah gitu. Tapi pastiin, karena kalau nggak enak juga, kita udah tanda tangan di sini, ternyata dipanggil ya kan. Kita udah komit di sini, ternyata jadi apa gitu. Kalau nggak sekalian gitu, nggak apa-apa gitu. Tenang dulu. Akhirnya keluarlah nama. Terus ya udah, saya bilang di awal kan, ternyata nggak berani. Jadi perjalanan karir saya sekarang pada titik dimana mungkin karena udah umur juga kali ya. Walaupun masih muda juga ya. Masih muda dong. Beda 40 ke atas. Iya. Apa kan belum 40. Belum. Tapi masih kelihatan 39. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita berpikir gini, kita malah khawatir gitu untuk minta. Oke. Jadi kalau kita minta dikasih, pertanyaannya kita sanggup nggak ngejalanin yang kita minta? Itu yang kadang-kadang orang tuh banyak yang lupa ya, gitu. Makanya saya bilang terakhir ke anak saya waktu sebelum itu, ayah nggak mau minta lagi, udah biarin aja, yang apa yang dikasih ayah jalanin. Oke. Gitu. Aha momennya ada nggak? Apakah istiqoroh terus kemudian mimpi atau kayaknya ada kecenderungan apa? Ada nggak? Oke nih kita lanjutin nih BPKH gitu. Kan offeringnya banyak nih, beda kalau nggak ada offering dong Bang. Nah itu memang kalau bicara secara spiritualnya ya, ada mimpi itu ada lah. Gitu. Ini bincang Indonesia Syariah nih Bang, agak beda aja. Memang harus begitu ya. Harus begitu. Iya. Agak dikulik dikit. Apalagi ada Ustadz Banu di sini. Siap Ustaz. Jadi semakin waktu itu saya semakin Hati itu nggak sama ya, suasana hati gitu. Iya, jadi emang ada, nggak tahu ya, pokoknya saya pikir enggak gitu. Kan dibilang istiqoroh, bahkan pengurus yang lama tuh Pak Anggi itu sempat ngomong, Pak Fadul istiqoroh aja kata gitu. Istiqoroh nggak dikasih jawabannya. Gitu. Jadi memang ada ya gitulah, pokoknya intinya ya saya jalanin aja lah, nggak berani. Lokal. Iya. Gitu, siap. Terus setelah jadi apa strateginya nih Bang untuk mengelola dana umat yang dengan pengalaman latar belakang? Iya. Jadi kalau kita selalu melihatnya kan, bahkan sampai saat ini masyarakat Indonesia yang paham mengenai keuangan syariah, mereka melihatnya selalu di lembaga tabung haji. Ya. Mereka investasinya sudah diversifikasi kemana-mana. Kemudian juga hasilnya juga sudah bahasanya ya memperkuat ekonomi syariah di Malaysia. Bahkan dia 63 loh Bang mulai Bang. nah bahasanya dia 63, kita 2016 ya? 2017. 17 jauh banget sih ya Bang. Jadi jadi financial hub katanya. Islamic financial hub ya Malaysia. Saya pikir loh, kita kan yang 200 yang punya penduduk hampir 300 juta kan Indonesia. Mereka tuh cuma 30 juta. Kenapa bisa mereka yang jadi financial hub? Berarti ada yang salah dengan kita kan. Mungkin kita nggak fokus atau apa gitu ya. Jadi akibatnya banyak instrumen. Sekarang coba cek deh. Instrumen sukuk aja korporasi. Itu udah susah nyarinya sekarang. Ya, betul. Betul ya? Ya. Kita beli sukuk ya sukuk negara, SBSN jadinya. Walaupun akhirnya SBSN adalah menjadi penerbit terbesar di dunia ya, negara kita ya. Tapi kan itu kan karena by policy, tapi by sistem di
grassrootsnya kan nggak jalan gitu. Jadi saya pikir wah ini harus ada yang menstimulus, salah satunya adalah harus yang punya uang banyak yang menstimulus. Betul. Itu sih yang paling apa yang bikin BPKH di zaman Bang Fadlul ini kira-kira beda dengan zaman Pak Agito misalkan? Apa kira-kira yang atau melanjutkan saja atau ada hal-hal baru yang jadi kalau zaman Pak Agito kan baru dibentuk ya, lebih eksis gimana ya? Lebih mendudukkan regulasi kelembagaan gitu sehingga pada saat itu yang memang harus difokuskan ke arah situ kan sehingga investasinya menjadi investasi yang relatif beresiko rendah. Terus sekarang udah mau main agak berani, agak medium. Jadi gini, bahasanya gini lah. Gimana bahasa? Investasinya lebih berimpact. Impact itu ada dua ya. Ada satu impactnya dari sisi nilai manfaat, hasil investasi. Impactnya kedua dari sisi ekosistem perhajiannya itu sendiri. Oke. Tapi ke real sektor segala macam sudah akan digerakkan. Real sektor yang related ke ekosistem haji. Karena kalau misalnya kita mau real sektor yang lain seperti lembaga tabung haji masuk ke sawit gitu ya, itu pasti masyarakat publik akan banyak noise lah. Tapi kalau kita masuk ke ekosistem haji, tapi bukannya masalahnya edukasi aja ya. Noise itu kan lebih karena misalnya oposisi tapi kalau misalnya secara ide kan faktanya yang ngasih return lebih besar itu ya. Misalkan kayak tabung haji masuk sawit, kalau dia mau menguasai jangan-jangan lahan sawit terbesar Indonesia juga konsorsium dia yang pemegangnya kan, penguasanya kan. Kan lebih worth it dibanding surat berharga segede-gedenya berapa setahun. Tapi kan kalau Malaysia tadi saya sampaikan 30 juta, kita ada hampir 300 juta, 270-an juta. Jadi kalau misalnya 1% aja yang berisik, itu kan totalnya dari 270 juta. Benar, kan? noise-nya udah. Ya, justru itu kan kerja itu kan kalau mikir orang berisik nggak beres-beres kerja. Nah, tapi gini, kita harus tapi kata kerja impact tadi ya. Impact. Karena kalau menurut saya kan hasil Islamic Finance kan memang di real sektor ya. Betul. Memang kita menggerakkan real sektor gitu ya. Tabung haji Malaysia aja kalau saya punya pengalaman yang menarik nih Bang Fadlul. Saya tuh pernah suatu hari ke Pineng kemalaman. Dikasih tahu sama orang hotel paling dekat sini namanya TH Hotel. Tabung haji dong. Yes, indeed. Jadi tabung haji. Jadi asrama hajinya Malaysia itu. Kalau nggak musim haji buat hotel. Dan emang fasilitasnya kualifikasinya hotel bintang 3. Betul. Okay. Kalau musim haji di blok nggak ada orang bisa nyewa. Saya coba kenapa Indonesia nggak bisa gitu ya. Tapi itu bagusnya kan asrama haji Bekasi, asrama haji ekosistem juga kan berhaji ya. Betul. Kita juga udah sampaikan, kita udah bilang masalah asrama haji. Tapi asrama haji itu kan PNBP kalau sekarang. PNBP ya. Dia nggak bisa kalau jadi kayak di link masuk grup Santika, grup saya apa nggak tahu gitu. apakah bentuknya KMA-nya ya, keputusan Menteri Agamanya yang harus diubah atau PP-nya itu kita lagi cek. Tapi saya waktu pansel saya bilang asrama haji sama rumah sakit haji. Karena saya kan mantan BPJS kan. Iya betul. Jadi saya ngelihat ini dua ini kan impact nih. Sangat. Iya. Nah, cuman itu tadi pada saat kita mau organisasi mau bergerak maju, infrastrukturnya kan harus beresin dulu. Nah ternyata. Tapi suasana BPK hari ini fit nggak Bang dengan ide-ide besar Bang Fadlul bergerak maju? Alhamdulillahnya ya kita punya anggota badan pelaksana semua punya perspektif yang sama dan ingin menggerakkan lebih ke depan lagi ya mengenai investasinya. Jadi cuman balik lagi karena kita lembaga pemerintah ya related to pemerintah walaupun dananya dana umat semua, memang perlu ada infrastruktur ketentuan lah ya. Perundang-undangan yang harus disempurnakan. Tapi nggak bicara sampai di situ, kita paralel. Sekarang kita lagi mau bikin SPV ya, special purpose vehicle di Saudi. Jadi kita mau punya perusahaan di Saudi yang nanti itu akan menjadi cikal bakal lembaga investasi yang akan melakukan investasi di ekosistem perhajian di Saudi. Oke. Ya kan kalau kayak di Kementerian Agama kan Dirjen Haji ada yang dalam negeri luar negeri ya. Ada 2 direktur kan ya. Yang ngurusin pesawat, ngurusin asrama haji di sini dalam negeri yang luar negeri.
Iya, iya, iya. Besar sekali sih itu Bang. Luar biasa. Insya Allah makanya doain aja kita, makanya kan selalu saya bicaranya kita minta dukungan pertama, Iya. yang kedua yang paling utama ya, ini nggak tahu ya, emang karena kita udah lewat dari umur 40 itu ternyata kenyataan-kenyataan spiritual ya, fakta-fakta spiritual itu ternyata mulai hadir di situ. Jadi saya bilang setiap kalau anak-anak gitu ya, keponakan saya aja misalnya, saya bilangin, kamu banyak doa kalau mau apa gitu. Harus ikhlas. Lama Om. Kejadiannya gitu kan. Iya. Tapi pada saat di posisi kita ngelihat doa dapat. Itu waduh, saya bilang ngeri juga ya, hati-hati sama doa kita. Iya. Kalau sampai kita doa kita diterima, kita nggak kuat. Apalagi sering karab, doanya bisa di Raudhah. Saya kan baru pulang umroh ya minggu lalu. Gimana tuh Bang? Ini pengalaman ini, tapi jadi Bang Fadul. Tapi ini tentang doa, saya tuh baru sampai Raudhah menjelang maghrib. Doa pertama saya tahu nggak apa? Gimana? Kalau saya pengen sholat maghrib di Raudhah. Selesai saya doa Bang, tutup Bang. Jadi udah di keep buat yang sholat maghrib di sini. Masya Allah. Saya kaget sendiri sama doa saya. Jadi emang betul sih, kadang-kadang doa itu Sebegitu kuatnya. ya. Makanya kita minta ke semua publik untuk kita minta doanya. Nah, ya, betul. Supaya ini bisa tercapai, karena manfaatnya bukan cuma buat calon jemaah haji doang. Kalau yang apa namanya, gimana cara Bang Fadul meyakinkan orang-orang yang sering kali berpikir, apalagi kan dengan kemarin tanda kutip ya nggak jadi 70 kan, kembali ke angka yang tanda kutip tengah-tengah lah ya, wajar gitu. Iya. Apa nanti BPKH nggak jadi first travel raksasa di masa yang akan datang dengan beban yang ada begitu. Makanya kemarin itu kenapa kita dorong untuk 70-30 bersama dengan Kementerian Agama, tujuannya adalah untuk membuka jalan. Ya. Bahwa ini loh ada, karena kita kan orang keuangan tuh selalu bicaranya proyeksi ya. Ya. betul. Orang beli sahamnya gara-gara proyeksi kan. Nah, kita selalu bicara proyeksi. Pada saat kita kasih tahu proyeksinya akan begini, banyak orang yang tidak terlalu paham mengenai keuangan merasa ditakut-takutin. Oke. Gitu. Ya makanya akhirnya kita buka aja. Saya di BPJS Kesehatan adalah orang yang nakut-nakutin direksi pada saat rapat direksi dengan kasih lihat cash flow-nya negatif. Itu ya. Itu dibully tiap minggu itu. Dan memang kejadian. Tapi kalau nggak dikasih tahu dari awal, nggak ada langkah antisipasinya. Iya, betul. Nah, ini adalah 70-30 adalah salah satu bentuk untuk membuka bahwa ayo nih, begini loh. Nah, setelah itu walaupun ada titik temu, tapi kita minta prasyarat. Misalnya contoh satu, ini agak teknis ya, udah mulai teknis ya. Pertama, porsinya jangan 55-45 lagi. Iya. Pelan-pelan naik dong. 60, 65, 70 gitu. Sampai ke titik yang paling optimal. Yang kedua adalah kita lihat masyarakat Indonesia banyak yang nggak mampu. Ya udah kalau gitu ada namanya cicilan setoran lunas. Gitu. Jadi 2 juta per tahun atau berapa juta per tahun gitu, supaya nggak memberatkan calon jemaah haji yang nanti siapa tahu BPIH-nya naik lagi kan gitu. Nah, yang ketiga, setoran awalnya kita minta untuk dinaikkan dari berapalah gitu ya, supaya nanti dana yang terkumpul, hasil manfaatnya semakin lebih besar, otomatisnya buat calon jemaah haji jadi semakin baik. Jadi yang isu mengenai ada masalah sustainabilitas keuangan di 3 sampai 5 tahun ke depan itu bisa teratasi akibat dari hasil kesimpulan kemarin. Oke. Bang, izin Bang. Ini ini audiensnya kan banyak banget. Kita buka di YouTube Bang ya. Iya. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang masih belum aware sepenuhnya terkait dengan BPKH, apa sih fungsi utamanya dan lain-lain. Ini izin ditarik sebentar sebelum kita ngomong lebih lanjut. Sebenarnya BPKH itu apa sih, dan sebenarnya tanggung jawab besar, tadi kan kita sempat bicara dana haji, masyarakat, sebenarnya apa sih itu? Kalau secara undang-undang BPKH itu adalah badan yang dibentuk untuk mengelola keuangan haji. Oke. Itu yang pertama. Otomatis ultimate goals-nya adalah menghasilkan nilai manfaat. Kalau bahasa di investmentnya, investment return lah, ngasih yield gitu.
buat calon jemaah haji. Itu yang paling utama tupoksinya. Tapi secara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk menjaga kualitas pelayanan ibadah haji. Oke. Meningkatkan sebenarnya. Meningkatkan. Cuma pertanyaan meningkatkan ini Lus apa? banget. Iya. Kok Itu bukan Kementerian Agama ya. Nah, saya juga waktu baca pertama kali juga gitu, kok meningkatkan jadi BPK urusannya kan. Pas saya perhatiin lagi ternyata gini bahasanya. Ada uang ada barang. Oke. Oke, fine. Kalau uangnya nggak cukup, Barangnya nggak ada. barangnya nggak ada. Heeh. Pelayanannya nggak bagus. Oke. Jadi makanya jadi termasuk bagian dari tupoksi yang paling utama. Ya. Yang kedua adalah rasionalitas dan efisiensi biaya operasional haji. Agak Kementerian Agama lagi kan? Iya. Ternyata bahasanya itu bukan untuk ikut campur, Iya. tapi memberikan perspektif yang berbeda. Jadi saya melihatnya ini adalah salah satu bagian kenapa kemudian kita harus investasi di ekosistem perhajian. Karena gini, kita nggak tahu nih COGS-nya catering ini berapa kan? Iya. Kalau bahasa ekonomi kan gitu. Iya, COGS. Terima harga aja. Exactly. Iya, iya. COGS-nya berapa nih? Untuk supaya kita tahu COGS-nya berapa, kita harus jadi investor. Oke. Kita jadi pemegang sahamnya mereka. Iya, iya, iya. Untuk tahu COGS-nya si Catering, akomodasi akomodasi. berapa, Betul. airlines berapa. Ya berarti kan kita harus masuk ke dalam situ. Yes. Nah, itu yang kemudian yang diterjemahkan dalam bentuk rasionalisasi dan efisiensi biaya operasional tadi. Oke. Karena Kemenak tidak bisa melakukan itu karena uangnya ada di BPKH. Jadi sebenarnya usulan 70-30 itu walaupun yang menyebut di rapat dengar pendapat itu Pak Menteri, BPKH juga ya ini angkanya. Atau Kan ada pembicaraan. Oh, ada diskusi. Ada diskusi. Kan nggak mungkin beliau juga keluar dengan angka seperti itu kan. Iya, iya, iya. Nah, yang ketiga adalah untuk kemaslahatan umat. Kita punya ada namanya dana abadi umat. Iya. Nggak besar. Kalau dari 167 triliun, hampir 4 triliunnya adalah dana abadi umat. Jauh ya. Yang hasil investasinya disebarkan, didistribusikan sebagai untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Ada 6 asnaf yang bisa dijadikan sebagai untuk distribusi nilai manfaat. Beneficiaries. Oke, oke, oke. Itu sih yang utamanya. Oke, oke. Dan abadi umat itu dulu sering jadi masalah hukum ya. Mudah-mudahan. Nah, sekarang karena kita minta lembaganya diaudit. Jadi itu dana itu yang ngelola BPKH. Tapi distribusinya yang melakukan Manfaatnya di beberapa lembaga amil zakat itu. Basnas dan seterusnya. Iya. Oke, oke. Nah, Abang kan jadi kepala BPKH akan sering ke Saudi, doanya akan mungkin sering dikabulkan oleh Allah. Amin. 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 Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sih patut buat ditanyakan, Bang ya. Ketika Abang masuk ke sistem dan Abang sebagai leadernya kurang lebih gitu. Pasti kan kita sebelum lakukan terobosan-terobosan pasti kan identify dulu kan sebenarnya apa sih critical point yang harus dibenahi atau mungkin dipercepat di kepengurusan ini kurang lebih gitu ya. Entah termnya memperbaiki atau melanjutkan yang dibuat Panggit waktu itu ya. Kalau menurut Abang the big three-nya yang jadi challenge gitu apa Bang menurut Bang Fadlun setelah masuk sistem ini? Pertama regulasi udah pasti. Regulasi. Gimana tuh Bang? Regulasi itu bisa sifatnya internal maupun eksternal. Eksternal itu misalnya undang-undangnya, Ya. PP-nya, perpunya, whatever itulah, ya, itu harus disesuaikan kembali. Karena waktu itu kan, waktu pembentukan itu kan belum terbayang tuh gambarannya kayak gimana nantinya kan. Betul. Pas sudah kejadian, berarti harus adjust. Iya, iya. Satu dari eksternal. Yang kedua, internal peraturannya sebagai bagian dari implementasi atas peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Jadi nanti kita di 2024 insya Allah kita minta doanya lagi sekali lagi. Kita mau buat namanya versi Omnibus Law versi BPKH. Oke. Tapi Omnibus Law bukan yang eksternal ya, internal. Internal. Jadi BPKH itu cuma punya satu regulasi peraturan badan yang terkait semuanya. Kayak cipta kerjanya gitu. Insya Allah 2024 target kita untuk bisa tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya memsimplifikasi itu namanya PSK kepala atau peraturan badan. peraturan badan. Itu kalau peraturan badan kan harus ke Kemenkumham
Tetap Kemenkumham. Tetap yang peraturan kepala aja itu yang kayak internal. OJK itu POJK. Ya. Oke. Nah, itu kita lagi mau buat. Dan itu bisa jadi panduannya perbankan syariah dan yang lain juga ya. Jadi pegangan enggak juga. Nah, nanti ada cerita lain lagi karena nanti masalah standar akuntansi lagi ya. Oke. Belum ada lagi kita standar akuntansi yang khusus untuk pengelolaan haji kan belum ada. Iya, iya. Syariah pun belum kafah ya, masih setengah-setengah. Itu juga bagian dari yang kita mau sempurnakan di dalam. Ya. Jadi regulasi baik dari sisi yang tadi kan pertama eksternal, yang kedua internal, termasuk di dalamnya PSAK-nya segala macam. Dan yang terakhir adalah masalah SDM. Tapi harus diakui rekrutmen dari SDM zaman Pak Anggito ini luar biasa sebenarnya. Sudah sangat mumpuni lah untuk melakukan terobosan. Pasukannya berapa? 170 kalau nggak salah. Cuma penguasa berapa lantai di sini, Bang? 2 cuman kayaknya. 2 lantai. Jadi tiga benar. Jadi tim elit ya, mengelola uang segitu banyak. Atau mungkin saya tertarik itu yang abang butuhkan. Tadi bilang SDM. Sebenarnya profilnya kayak gimana sih? Jadi justru sekarang problem kita adalah kita kekurangan SDM. Oke. Dan akan membuka itu. Ini alumni FUI tolong. Iya silakan. Kita sangat terbuka jadi. Karena analis lebih ke apa? Investasi. Analis investasi, aset manajemen, keuangannya, accountingnya, termasuk kemaslahatannya. Kemaslahatan itu ternyata harus ada anak ekonomi juga sebenarnya. Yang bisa ngukur social impact. Exactly, gitu ya. Itu ditanyain sama menteri tuh. Ini mana social impact-nya terhadap masyarakat gitu. Itu kan yang tahu cost benefit analysis kan anak ekonomi. Harus ngambil kelas saya dulu. Mantap. Mata kuliah apa dong? Ada lah ya. Ekonomi syariah. Oh iya. Ekonomi keuangan Islam. Iya. Gitu. Kan kita masukin pasti selalu social impact. Iya. Kita yang belum bisa kita hitung tuh keberkahan aja. Kita pengen mengkuantifisir keberkahan tuh gimana ya? Cara matematik gitu. Akhirnya kita jadi variabel aja. Oke. Standar error yang paling ini. Jadi masalah itu apa? Profit plus berkah. Oh gitu. Kalau buat pengusaha, kalau buat konsumen semua plus berkah lah ujungnya. Berkah, gitu. iya. Gelitis loh. Iya. Jadi kalau di dalam regresi linear tuh Y sama dengan A plus BX gitu ya. Plus standar error ya. Plus B plus E. Nah, standar errornya ini adalah berkah ya. Plus B plus E, Bang. Plus berkah plus error. Ada iya. Kayaknya coba agak geser dikit ya pertanyaan. Boleh. Jadi kalau dengan posisi Abang di BPKH ini kira-kira kerjasama yang mungkin dibangun dengan FE dengan ILU ini apa kira-kira, Bang? Banyak sekali. Isu SDM salah satunya. SDM itu paling utama, justru bukan salah satunya, isu yang paling utama. SDM bisa nggak cuma S1 ya, S2, S3 gitu kan. Kita kan belum ada program ekonomi Islam PSD kan. Nah itu. Karena padahal sebenarnya di sini kita banyak kajian. Kajian paling gampang ya. Bahasanya kan banyak yang dikritik masalah subsidi. Ya. Subsidi kalau kita lihat di kamus ya, itu adalah sebenarnya kan government. Iya. Ya kan? Betul. Padahal kita bukan subsidi. Kita tidak ada 1% pun, 1 sen pun dana APBN. APBN. Okay. Kita lagi cari nih. Kita lagi minta telahan mengenai apa yang menggantikan kata-kata subsidi dari sisi Islamik ya. Dan mempresentasikan bahwa itu sebenarnya memang bahasa subsidi silang di antara calon jamaah. Tapi kita nggak bisa bilang subsidi silang. Apa namanya tuh? Nah, itu aja udah kajian sendiri tuh. Oke. Dari sisi fikih, dari sisi entahlah apalah saya juga. Saya nggak belajar usluhuddin kan, jadi nggak ngerti tuh bahasa kayak gimana gitu kan. Tapi boleh Bang Tih, nanti beberapa mahasiswa buat ini di sini ya. Nulis skripsi dengan tangan terbuka. Dan banyak bukan cuma ini masalahnya. Ini mohon maaf ya kalau bicara mengenai FEUI yang sekarang banyak melakukan kajian adalah dari UIN. Universitas Islam Negeri. Iya, UIN Syarif Hidayatullah. UI Negeri itu. Kalau kita kan UI doang. UI swasta gitu. Kalau kita UI swasta. Mereka UI negeri, kita UI swasta. Lagi UI yang Islam. UI yang Islam. Jogja. Justru UIN ya. UIN
pemain yang banyak. Padahal di hari ini kita udah ada. Padahal secara umum kemampuan teknis, ilmu, finansial segala macam ya FM mesti. Domainnya di kita gitu ya. Iya, saya nggak bisa ngomong. Nggak enak juga. Nggak enak juga. Iya. Kejauhan. Kejauhan. Ya, ganti topik kalau gitu. Enggak Bang, ini menarik ya Bang terkait dengan kebutuhan SDM ya. Tadi kan ini ngelanjutin Bang Banu terkait dengan kerjasama ya. Jadi anak-anak sekarang tuh anak Gen Z ya kurang lebih gitu kan butuh aktualisasi. Dia tuh sebenarnya bukan cuma butuh duit sebenarnya, butuh challenge gitu ya. Makanya tadi saya tanya terkait dengan apa sih tantangan yang dihadapi Bang Fadul ketika udah jadi pemimpin di BPKH kurang lebih gitu. Nah, kira-kira terobosan ya kalau kita ngomong terobosan atau mungkin Bang Fadul bisa mengaitkan ketiga tadi challenge tadi atau mungkin di luar itu ya. Apa kira-kira yang akhirnya bisa menyemangati kita semua nih bahwa ke depan pengelolaan dana haji di Indonesia tuh akan sekeren ini loh. Oke. Jadi gini, ini insya Allah jadi cita-cita kita semua ya. Amin. Kalaupun saya udah 30 tahun dari sekarang saya udah nggak ada, insya Allah ini jadi amal jariah kita semua. Amin. Kita punya World Bank, kita punya IMF, kita even punya SDB. Yes. Tapi World Bank dan SDB itu kan lebih kepada kemiskinan, pengentasan kemiskinan. Ya. Tapi kalau yang fund yang benar-benar besar untuk mengatasi kalau ada masalah ekonomi kan IMF kan. Iya, betul. Saya berpikir karena kalau BPKH gabung sama LTH, gabung sama ITAP, minimal itu dulu aja. 3 aja tuh ya. 3 itu aja. Itu kan udah jadi lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Di dunia. Betul. Iya kan? Belum lagi kalau ini udah bertiga serumpun ini gabung, yang negara yang lain pada datang. Iya. Jadi saya punya pemikiran gini, bisa nggak ya kita punya semacam IMF versi Islamik? Keren sih kalau Menarik ada itu. barang. Menarik. Ya kan? Jadi even nanti akhirnya Saudi bilang, ya udah saya ikut injek. Jadi tapi tidak hanya ke pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan kan kalau di kita kan bahasanya udah ada kemaslahatan. Betul. Udah ada zakat. Udah ada. Itu aja Dan di lembaga umat udah diarahin ke situ. Betul. Tapi kalau yang pemberdayaan ekonomi secara utuh, misalnya kayak sebutlah ada satu negara Islam satu hari kolaps gitu. Iya. Ada talangan. Ada talangannya gitu. Ada yang bantuin. Ini kita bantu, kita injek gitu. Sesama umat. Sama Iya. umat. Luar biasa itu. Apalagi sekarang dana negara-negara Timur Tengah SWF-nya melimpah ruah gitu kan. Nah, itu dia. Qatar, Saudi. Iya. Karena Menarik, Bang, itu, Bang. Keren mereka banget sih sendiri itu, Bang. aja, mereka itu kan sebenarnya investor. Mereka cari investi company kan. Iya. Betul. Kalau kita punya ekosistem, kita punya pertemanan yang dalam bentuk lembaga yang formal, mereka udah pasti mau injek lah. Betul. Di BPKH ada yang terkait hubungan kelembagaan. Ada. Jadi sekarang sih kita namanya IKS, investasi kerjasama luar negeri. Bisa ke LTH, ke ITAP, ke Ya. udah jalan-jalan kemana tuh ya? Iya. Saya Bahkan kan lumayan rajin umroh ya kebetulan. Sekarang yang banyak banget juga jamaah itu dari Asia Tengah loh Bang. Lalu banyak dari Uzbek, Kazakhstan, Kazakhstan, iya, Tajikistan. betul. Roma kan khas Iya. ya, bajunya khas, Iya. pakai rompinya khas, pecinya khas Iya. gitu. Dulu 2 tahun 3 tahun lalu nggak seramai hari ini. Sekarang wah, ramai. Ya artinya kenapa? Mereka juga tumbuh juga. Nah, jadi sama dengan Indonesia, ternyata GDP per kapita dari negara-negara Muslim ini somehow udah berada di posisi di mana mereka sanggup untuk melakukan hal itu. Iya. Makanya kenapa antrian haji kita jadi panjang karena alhamdulillah mereka berarti banyak orang Indonesia yang sanggup juga kan. Benar. Termasuk si Uzbek, si Kazakhstan, Kyrgyzstan segala macam itu. Dagestan. Iya. Orang-orang Rusia tuh, benar-benar Rusia. Habib dong Bang. Ya, saudara-saudara Habib Nurmagomedov kayak. Iya. Dan, ya maksudnya kalau yang dulu kan kita banyak kalau nggak wajah Melayu, wajah India, Pakistan, Iya. wajah Arab, Afrika Utara gitu ya. Iya. Sekarang tuh variasi ini apa ya? Saya kemarin umroh ngobrol iseng kan, buka ketemu 34 negara loh Bang. Ya ngobrol sebelahan gitu ya. Dari mana where you Jadi udah from? segitu diverse-nya ya. Ya maksudnya artinya kalau tadi ide IMF dalam konteks. Jadi Islamic Monetary Fund bukan. Boleh. Sebut saja itu. Udah bagus tuh. Ini makanya butuh diskusikan gitu ya. Jadi ada ide-ide itu oh iya benar Islamic Monetary Fund benar.
Poinnya itu menarik sih kalau kemudian dikembangkan. Jadi mudah-mudahan itu, jadi milenial ini jadi nggak mikirnya bahwa startup apa segala macam gitu. Jadi nggak Islamic finance itu cuma segini doang gitu, nggak gitu. Kalau ngeliat ujungnya di situ, itu super high impact gitu. Nah, orang nggak mikir. Nah, kalau udah dibuat konsorsium dana haji internasional udah kayak apa? Iya. Nanti berikutnya tinggal dajalnya yang keluar tuh. Karena udah mulai menjelang akhir zaman. Iya. Ini udah akhir sesi juga kalau gitu. Kalau mau akhir zaman dan akhir sesi. Akhir sesi. Bang, buat alumni FE yang masih muda-muda Bang, bagi semangat buat haji gimana nih Bang? Oke. Supaya mereka haji selagi muda nih Bang. Iya. Jadi salah satu kesalahan saya pribadi adalah saya tidak berangkat haji selagi muda. Ternyata banyak orang yang mengalami pengalaman spiritual di mana mereka berhaji pada saat muda. Jadi baru merit gitu, atau misalnya baru merit kemudian dapat apa istilahnya namanya? Kadonya itu haji. Oke. Itu ternyata mengubah ya, insya Allah itu mengubah perspektif. Dan saya banyak sekali melihat orang yang seperti itu. Saya mikir kenapa nggak dari dulu ya saya. Bahkan sekarang aja saya masih nunggu loh. Masih nunggu haji 2024. Jadi saya jadi makanya buat kaum milenial, junior kita yang saat ini berpikir nanti deh saya kalau sholat tua, aja belum lima waktu katanya gitu. Jangan mikir itunya. Mikir misalnya gini, dibalik ya pola pikirnya. Saya mau jadi Elon Musk versi Indonesia misalnya. Jangan diniatin Elon Musk-nya. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita itu coba mulai ikut daftar haji dulu. Agak aneh ya, tapi ternyata itu sebenarnya mengubah entah gimana ceritanya, pokoknya tiba-tiba itu semua menjadi doa yang lebih kuat lagi dan jadi Elon Musk Indonesia itu bisa tercapai. Atau dulu saya pikirnya saya mau jadi Warren Buffett Indonesia. Nggak kecapainya setengah mati gitu ya. Terus pas waktu saya berubah mulai umroh di 2012, waktu itu belum kepikiran haji juga kan. Berubah semuanya. Jadi jangan berpikir bahwa umroh, haji itu nanti-nanti aja. Selama apalagi kalau diajak orang tua, ikut gitu ya. Daftar, insya Allah dari situ mulai titik awal dari pencapaian dari cita-cita kaum milenial semua. Biasa ini, mudah-mudahan nih alumni FE yang menyaksikan atau teman-teman lah secara umum ya yang dengerin kita publik. Karena memang haji itu ibadah anak muda kan. Capek. Gitu. Iya. Saya alhamdulillah beruntung haji muda, ngerasa ketemu orang tua gitu. Kasihan kan? Kasihan. Apalagi 4 hari di Armina itu perjuangan luar biasa. Indonesia apalagi ya. Kan kita kebanyakan 60, 70, 80 tahun. Sedih ngeliatnya. Emang anak muda karena dia ada istitoah itu kan fisik, dana, main, semuanya, hati semuanya. Saya kira itu kali ya diskusi kita hari ini Bang Fadlul, terima kasih banyak. Oke teman-teman semuanya, terima kasih berkenan mendengarkan kita. Ada masukan, saran bisa tulis di komen. Ada pertanyaan bisa di komen, ada usulan topik-topik diskusi berikutnya atau tokoh alumni FEUI di dunia keuangan syariah yang lain bisa ditulis di komen. Saya Banu Muhammad. Saya Akeo. Bang Fadlul, terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang.